Di video sebelumnya, Doni mendapatkan rumah warisan dari kakeknya. Tapi setelah kakeknya meninggal, ternyata rumah itu malah diakui oleh Bibi Santi. Dan Doni tidak bisa berbuat apa-apa. Doni hanya bisa mengikhlaskan rumah itu yang dia dapatkan dari pemberian kakeknya. Setelah Bibi Santi mendapatkan rumah, dia berencana untuk menjualnya dan memakai uang dari penjualan rumah itu untuk foya-foya. Setelah rumahnya terjual, Bibi Santi malah terkena azab. Mesinnya tiba-tiba terbakar dan dia pun hangus terbakar. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Selamat menonton. Ya ampun, aku sekian lama tidak mendapat rumah. Baru juga aku dapat rumah. Tapi ternyata malah diambil oleh saudaraku sendiri. Ya udah deh, ilasin aja. Semoga nanti bisa diganti menjadi rumah yang lebih baik lagi. Dan lebih besar lagi untuk aku. Sekarang aku mengantar penumpang dulu aja. Waduh, tapi sekarang bensinku tinggal sedikit. Ya udah deh, aku sekarang langsung beli bensin aja, mumpung di depan itu ada PON bensin. Alhamdulillah, bensin yang ada di situ tadi enak banget. Sekarang aku bisa semangat lagi untuk bekerja. Gimana penjualan hari ini? Apakah ramai atau sepi? Alhamdulillah ramai banget, Pak. Bahkan kemungkinan kita harus segera menambah kuota bensin. Kita biar supaya semua kebutuhan konsumen tercukupi. Jangan nambah kuota dulu. Kita pertahankan kuota sebelumnya saja. Kita beli bensin sesuai sebelumnya saja. Jangan terlalu banyak. Tidak apa-apa, Pak, nanti kalau kita beli bensin banyak. Nanti keuntungan kita akan semakin banyak. Apakah ada cara lain supaya keuntungan kita lebih banyak? Tapi tanpa nambah kuota atau tanpa nambah bensin yang kita beli? Ya nggak bisalah, Pak. Emangnya bensin ini air yang bisa diambil dari mana saja? Ini kan bensin, Pak, bukan air. Jadi harus beli di pemerintah, nggak bisa sembarangan. Jadi kalau mau keuntungan lebih banyak yang nggak bisa selain nambah kuota. Ya udah, kamu sekarang lanjut bekerja saja. Aku mau pergi meeting dulu. Pak Budi adalah seorang pengusaha kaya raya yang kerap melakukan kelicikan agar dia mendapatkan untung sebesar-besarnya. Kini dengan pom bensinnya dia mendapatkan ide licik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Pak Budi pun mempelajari dan mencari tahu di internet cara mengoplos bensin agar keuntungannya semakin banyak. Oh, jadi gitu caranya ya? Ya udah deh, aku mau lakukan besok. Ya, aku minta uangnya dong. Untuk beli ban racing seperti ini. Biar aku jadi semakin kencang dan semakin keren. Aku minta uangnya 20 juta aja kok ya. Kamu ini minta uang aja taunya. Belajar bisnis sana loh, biar bisa nerusin usaha ayam. Iya ya, tenang aja, nanti aku akan belajar kok. Aku kan juga sekolah bisnis, jadi gampang lah itu. Ya udah Iti, uangnya sudah ayah transfer. Dah sana pergi. Sampai mana tadi ya? Oh iya ya. Kalau aku cuma menambah volume bensinku dengan air 5%, itu masih normal dan keuntunganku akan semakin meningkat jadi. Wah, keren banget nih. Pasti nanti keuntunganku sangat berlipat-lipat.
Pak Budi pun melakukan rencana liciknya itu. Dia mengambil air dari air sungai yang ada di samping jalan. Dan air itu sangat amat keruh. Dia mengambil airnya ketika malam hari, biar semua orang tidak ada yang tahu. Seiring berjalannya waktu, beberapa truk dan bus dan kendaraan yang lain mengisi di pom bensin Pak Budi seperti biasa. Awal-awal tidak ada yang curiga, tetapi setelah itu, perasaan bensinnya kok agak beda ya. Kok gak seperti biasanya, yang baunya sangat menyengat. Ini kok gak terlalu menyengat sih. Ah, mungkin perasaanku aja. Waduh, kok mesinku tiba-tiba mati sih. Waduh. Riko pun menepi di samping jalan untuk mengecek keadaan mesin ini. Dan begitu pun juga terjadi kepada Maya. Dia mengisi bensin seperti biasa di pom bensin Pak Budi, yang sebelumnya tidak ada masalah apa-apa. Pada saat itu setelah ngisi bensin tiba-tiba mesinnya tiba-tiba mati sendiri. Karena Maya yang mogok di tengah jalan. Akhirnya dia membuat kemacetan yang cukup lumayan parah. Hai Intan, kamu ini gimana sih? Sok-sokan punya pom bensin, tapi tidak sesuai prosedur. Tidak sesuai prosedur gimana sih? Semua orang yang ngisi di pom bensin kamu, semuanya mesinnya mogok dan rusak parah. Termasuk mesinku kemarin, juga mogok gara-gara ngisi bensin di tempatmu. Pasti kamu oplos dengan air kan, biar keuntunganmu semakin banyak lagi. Enak aja kamu ini kalau bicara. Pom bensinku itu kualitasnya internasional. Ya mesinmu aja yang gak cocok sama bensinku yang bagus itu. Sok-sokan internasional. Padahal bensinnya dicampuri dengan air, hahaha. Kalian ini kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ya udah gini aja kalau kamu mau. Kita balapan nanti sore di tempat ini. Kalau aku yang menang kalian harus tetap mengisi di pom bensinku. Tapi kalau kalian yang menang aku akan ganti semua biaya servis mobil kalian. Oke, deal. Tapi syaratnya harus sama-sama ngisi di pom bensin ayahmu ya. Wah, apakah benar ya yang diomongin mereka? Bensin ayahku itu ada campuran airnya. Tapi aku selama pakai bensinnya ayah nggak apa-apa kok. Aku biasa-biasa aja dan aman-aman aja. Ah, coba nanti aku tanya ayah aja deh. Siapa tahu omongan mereka benar. Ya kata teman-temanku bensin kita ada campuran airnya ya. Ngomong jujur aja ya, aku pengen tahu sebenarnya seperti apa. Iya, kamu jangan ngisi di pom bensin kita lagi. Ya sekarang sudah ayah campuri dengan air. Tapi cuman 5% jadi cukup lumayan aman lah untuk mesin-mesin biasa. Tapi untuk kualitas yang baik, kamu jangan beli di pom bensin kita. Karena Pak Budi yang semakin serakah, dia menambah persentase air di bensin yang dia jual menjadi 50%. Sehingga kendaraan benar-benar sudah tidak kuat lagi untuk memakai bensin dari Pak Budi. Tapi Pak Budi belum sempat memberitahukan kepada anaknya. Dan dia hanya memberitahukan bahwa dia memberikan oplosan air sebanyak 5% saja. Tidak ada masalah lah ya. Kan cuman dikasih air oleh ayah 5%. Jadi kalau besok aku pakai balapan bensinnya aman-aman aja. Intan dan temannya mulai mengadu balapan dengan bensin yang dia beli dari ayahnya sendiri, yang mana sudah dicampur oleh air sebanyak 50%. Tetapi pada saat Intan dikasih tahu, bensin yang dicampur oleh ayahnya dengan air cuman 5%.
Dan tiba-tiba, Ya ampun, kok mobilku nggak enak banget gini sih? Oh, mungkin ini waktunya servis saja. Tapi yang penting aku sudah menang dari temanku. Waduh, kok nggak bisa digas gini sih? Waduh, tolong. Sekarang harus pantau di pom bensin nih. Karena aku dapat berita simpang siur. Kalau banyak orang yang komplain di pom bensinku, aku harus turun tangan langsung nih. Untuk menjelaskan dan memberikan mereka sesuatu. Agar mereka tetap mau beli bensin di tempatku. Waduh, kok ada Pak Polisi, ada apa ya Pak? Bapak Budi sekarang ikut kami ke kantor. Karena anak Bapak Intan sekarang sudah meninggal karena mengalami kebakaran di kendaraannya. Dan kami juga memberitahukan penangkapan Anda karena Anda telah mengoplos atau mencampurkan bensin yang ada jual dengan air, jadi kami harus menangkap Anda. Aku tidak mau ditangkap. Aku juga tidak ngoplos bensin sama sekali. Pak Budi pun menjadi kejar-kejaran polisi. Dia menancap gasnya dengan sangat amat kencang. Tapi naas, Pak Budi pun menabrak pembatas jalan. Sehingga truknya lompat tak terkendali dan dia juga terbakar seperti anaknya.